Wahana Putra pada malam hari ini selaku narasumber, dan juga yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Watekebu, pimpinan cabang Aisyah Watekebu, beserta urutnya di tingkat cabang, dan juga yang saya hormati pimpinan ranting Muhammadiyah dan juga pimpinan ranting Aisyah secabang Watekebu, dan juga jamaah undangan, santriwan dan santriwati MBS Al-Mukhtar Watekebu yang saya banggakan. Marilah pada malam hari ini senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang sudah diberikan kepada kita berupa kesehatan, kesempatan, dan yang paling penting nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di sini dalam majelis kajian Muhammadiyah, kajian malam Muhammadiyah Talamu cabang Watekebu, yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan niatan kita dari rumah menuju ke majelis ini diganti pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semuanya dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, yang mudah-mudahan kita juga berharap pertolongan atau syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, pada malam hari ini kajian malam Muhammadiyah khusus pada malam hari ini dengan tema keluarga sebagai pilar utama pendidikan dalam Islam. Yang insya Allah nanti ini akan dijabarkan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memberikan waktu, saya selaku pengatur acara akan kami sampaikan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat acara inti, dan yang kelima lain-lain dan doa penutup. Baiklah Bapak Ibu dan jamaah yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu pada malam hari ini supaya kegiatan kita penuh dengan rahmat dan juga ridha Allah, mari kita awali kegiatan kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang pada malam hari ini akan dilakukan oleh saudari atau Ikmawati Akredita Wahidatul Jannah. Kepadanya kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah
ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم Kayak loro-lorone kan iki sitok to. Sitok iki nduri kayak nduri. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وهنا على وهن وفصاله في عامين Jalan. Ini tadi kayak tak nyambung. في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير بسم الله الرحمن الرحيم إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد إن عذابي لشديد صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sadaqallahul adzim.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibmawati Akredita Wahidatul Jannah. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang selanjutnya yaitu sambutan dalam hal ini akan disampaikan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Batu Kebo kepada Bapak Dr. Andes Nur Wasid. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Dian Wahana Putra MPDI. Beliau ini anggota Majelis Pembinaan Kader PDM Kabupaten Jember. Beliau juga dosen Universitas Muhammadiyah Jember sejak masa muda sampai sekarang masih muda. Yang saya hormati anggota PCM Watu Kebo, ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Watu Kebo, seluruh pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah secabang Watu Kebo, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah pengajian Kalamu, adik-adik, santriwan santriwati MBS Pondok Pesantren Muhammadiyah MBS Al-Mukhtar Watu Kebo yang dimuliakan Allah. Pada malam hari ini merupakan kajian yang pertama di tahun 1447 Hijriah. Sehingga barangkali kalau di tahun 1446 Hijriah kemarin mungkin kurang begitu semarak, semoga di tahun baru ini menjadi lebih semarak dan bergembira. Mari kita budayakan semua gerakan dan kegiatan di Muhammadiyah apapun bentuknya, kita iringi dengan rasa gembira. Jangan ada rasa gerundel, jangan ada rasa terpaksa, apalagi sampai dipaksa-paksa. Jadi keberangkatan kita ke sini pengajian, ya gembira. Gembira ketemu sesama kita, gembira kita menuntut ilmu, dan gembira dari rumah berangkat ke sini karena kondisi kita sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah atas karunia dan anugerahnya yang diberikan kepada kita berupa kesehatan, keimanan, dan keislaman, serta taufik sehingga meringankan langkah kita menuju tempat ini untuk menuntut ilmu. Hadirin yang berbahagia, seperti tadi saya katakan bahwa ini merupakan pengajian atau kajian Kalamu yang pertama di tahun 1447 Hijriah. Maka tahun ini pula kita sebagai warga Muhammadiyah menyambut dengan gembira, menyambut dengan kesepakatan
penuh terhadap apa yang telah di-launching oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah mulai tahun 1447 Hijriah ini terhitung tanggal 1 Muharram. Sekarang sudah tanggal 24 Muharram, besok sudah 25. Nah, pergantiannya apakah di sore saat tenggelam matahari atau saat pukul 12, itu masih belum begitu banyak dipahami. Apakah pergantiannya tanggal ini menyesuaikan dengan tanggalan umum sehingga jam 12, jam 00, ataukah saat matahari tenggelam. Tetapi kita sudah sepakat dan kita sepakat menggunakan mungkin penanggalan pada surat-surat di amal usaha Muhammadiyah, di Muhammadiyah dan urtum-urtumnya dengan membubuhkan tanggal Hijriah. Ini sudah menjadi budaya di surat menyurat dan administrasi di Muhammadiyah, sejak dulu sudah membubuhkan tanggal Hijriah, sehingga di atas tanggal Hijriah, di bawah tanggal Miladiyah. Nah, mulai tahun ini kita menggunakan tanggal Hijriah itu berdasarkan KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal. Nah, harapan kita kalender Hijriah Global Tunggal ini menjadi kalender yang nanti berlaku secara mendunia bagi seluruh kaum muslimin sedunia. Kalau barangkali saat ini diawali oleh Muhammadiyah sebagaimana yang dihimbaukan dan diharapkan oleh Ketua PP Muhammadiyah saat melakukan launching itu, kalau perlu KHGT ini lupakan Muhammadiyahnya, atau kalau perlu sudah jangan berpikir bahwa ini yang memulai Muhammadiyah. Yang penting kaum muslimin bersatu dengan kalender ini sehingga nantinya menjadi seperti kalender Miladiyah atau kalender Masehi itu yang digunakan oleh masyarakat sedunia, yang awalnya kaum Nasrani, dan sekarang semua kalangan termasuk orang Islam banyak menggunakan dan banyak mempedomani dalam segala penanggalan dengan Miladiyah atau Masehi itu. Nah, harapannya KHGT itu nanti seperti itu. Nah, marilah di tahun ini kita sepakat begitu, walaupun juga di kalender Muhammadiyah yang kita edarkan, kita pasang di rumah kita sudah menggunakan kalender KHGT, namun penggunaan dan launchingnya mulai tahun ini sehingga Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha tahun yang akan datang kita menggunakan pedoman itu. Tentunya kita juga masih menunggu maklumat dari PP Muhammadiyah. Saya kira itu kita ikuti pengajian atau kajian malam hari ini dengan tema keluarga sebagai pilar pertama pendidikan Islam yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Dian Wahana Putra MPDI dengan seksama, dengan hikmat, sehingga apa yang nanti disampaikan benar-benar dapat kita bawa pulang sebagai oleh-oleh dan kita dapat mengamalkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas sambutan dari Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Watukebu kepada Bapak Dr. Randes Nurwasid. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, acara selanjutnya yaitu acara inti pada malam hari ini, yaitu kajian Malam Muhammadiyah dengan tema keluarga sebagai pilar pertama pendidikan Islam yang akan disampaikan
oleh Ustadz Dr. Dian Wahana Putra EPDI. Kepada beliau kami persilakan. Kulo lenggah Pak, lenggah napa jumeneng nih? Oh nggih. Nggih, matur nuwun Pak Gus. Niki anu Mas Randy, ampun ngantos pejah, bingung kula ngelak pejah niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kinurmatan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah ugi Aisyah Watu Kebo, ingkang kinurmatan ugi Pimpinan Ranting Muhammadiyah ingkang rawuh ugi Aisyah secabang Muhammadiyah Watu Kebo, khususon pimpinan Ranting Muhammadiyah Pontang Barat, pimpinan Ranting Muhammadiyah Aisyah Pontang tanpa panting. Nek pontange disukani panting, dadose napa Bapak Ibu? Pontang panting, rak malah mboten kepenak to. Pontang panting niku napa? Napa cara bahasa Indonesiane pontang panting? Keteteran, terus napa malih? Nah, mila niki namine pontang nggih, tanpa panting. Ugi sedayanipun para rawuh Bapak saha Ibu jamaah pengaosan Kalamu kajian malam Muhammadiyah ingkang sami rawuh pinarak lenggah kanthi prayogi. Lenggah kanthi prayogi niku benten-benten wonten tiyang sing memaknai lenggah kanthi prayogi menika lenggah kanthi slonjor. Pokoknya lungguh sing paling penak niku lungguh kali slonjor. Pinarak lenggah kanthi prayogi, lenggah sing prayogi niku lenggah kanthi senden. Amargi mbok bilih mboten senden mboten kiyat. Ya, termasuk kula. Niki pun berbobot dados mbok bilih lenggah 10 menit ngoten mboten senden, niki kita pindah goleki sendenan. Alhamdulillah kula panjenengan dalu menika saged rawuh. Sepindah monggo Bapak saha Ibu kula panjenengan ngaturaken pinuji syukur dumateng Gusti ingkang sampun paring nikmat, rahmat saha hidayah. Inggih Gusti Allah, Gusti ingkang sampun nitahaken kula lan panjenengan sami, Gusti ingkang sampun ngripta jagat. Ingkang angka kalih sholawat saha salam monggo kula lan panjenengan sami-sami ngaturaken dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu, malam hari ini kita memperoleh 2 kemuliaan sekaligus. Kemuliaan yang pertama, alhamdulillah, saat kini kita masih berada di bulan Muharram. Jumbuh ingkang napa kala wau dipun aturaken kalih Pak Nur yang selalu menjadi wasit. Tidak pernah beliau itu tidak menjadi wasit. Tadi menyampaikan saat ini masih bulan Muharram. Ini merupakan kemuliaan Bapak Ibu. Sebab bulan Muharram itu salah satu di antara 4 bulan
yang memang dimuliakan oleh Allah, arba'atun hurum. Itu kemuliaan yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah kula lan panjenengan dalu menika berada di masjid Baitullah, rumah Allah, tempat yang mulia. Khairul buqa'i fil ardi masajiduha. Jadi tempat yang mulia yang ada di muka bumi ini adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Pramila mugi-mugi kula lan panjenengan dalu menika kapitung tiyang ingkang mulia. Nah, dua kemuliaan sekaligus. Muharram, kemudian yang kedua kita berada di bulan yang mulia. Alhamdulillah Bapak Ibu, monggo kita lajengaken ngaos keluarga sebagai pilar pertama pendidikan Islam. Nggo Mas Rendi dipun lajengaken. Mugi-mugi niki ketok gambare. Nah, Bapak Ibu, niki wonten gambare jenengan matke. Niki lare sekolah ndamel seragam, tasih ngagem seragam, sing inggil rumiyin. Lah kok arek sekolah memegang apa kuwi? Pentungan napa linggis dengan sepeda motornya roboh. Ini kinten-kinten acara nopo ngeten iki? Tawuran, apa neh kira-kira? Bentrok, pelajar sedang jogo parkir. Niki sing inggil, bentrokan pelajar. Naudzubillah, masih menggunakan seragam sekolah. Yang bawah Bapak Ibu juga masih menggunakan seragam sekolah. Nah, itu sambil memegang botol miras minuman keras. Kinten-kinten nggih teler barang ngoten niku. Pakai seragam sekolah dan seragam sekolahnya seragam sekolahnya itu diberi pewarna. Saniki kok wonten ngoten niku. Jadi seragamnya diberi pewarna seperti siswa yang sedang merayakan kelulusan. Mugi-mugi ten mriki mboten wonten budaya ngoten niku. Nah, ini budaya yang baik atau buruk Bapak Ibu? Budaya yang buruk. Nah, mudah-mudahan keluarga kita dan anak-anak kita kelak dihindarkan dari sebagaimana yang ada di gambar ini. Engkang angka kalih dipun lajengaken Mas Rendi. Nah, niki kula wacake siswa SMP Muhammadiyah 9 juara 1 di MTQ 23 Kota Surabaya. Niki Muhammadiyah 9 kula mboten ngertos napa Watu Kebo napa Surabaya. Pokoke tulisane siswa SMP Muhammadiyah 9 juara 1 MTQ Kota Surabaya. Kula mboten ngertos niki jenengan matke niki kinten-kinten tiyang sing ten Watu Kebo napa sing Surabaya. Sebuah perbedaan yang bertentangan Bapak Ibu dengan gambar yang pertama tadi. Nah, terus ini juga ada siswa, kalau ini saya ngambil dari Instagramnya, media sosialnya, SD Muhammadiyah 1 Jember. Ngapunten niki kula mboten pamer, sing kula duduhke anak kula ki Mbak. Ngapunten niki. Juara 1 lomba apa kuwi? Hafalan ya, tahfidz tingkat Jawa Timur. Yang sebelah sana yang atas itu juara harapan 3. Kula pamerke anak saya sendiri. Nah, soalnya saya nggak punya fotonya putra atau putri Bapak Ibu. Kalau punya saya tampilkan. Nah, gambar sing wau Bapak Ibu, sing pertama wau kalih sing kedua niki jenengan pilih sing pundi? Tawuran pakai seragam sekolah yang dicat sekaligus meminum minuman keras atau memilih yang menjuarai MTQ? Saya sing pundi? Sing sepindah napa sing kekalih? Sing kalih. Nah, wonten syarate. Syarat supaya bisa berprestasi sebagaimana gambar slide yang kedua ini Bapak Ibu, adik-adikku santri putra dan santri putri,
Mudah-mudahan panjenengan semuanya santri MBS Muhammadiyah Watu Kebo ini senantiasa berprestasi. Hindari gambar yang pertama tadi. Sepakat ya adik-adik santri ya? Ya, sepakat. Nah, kalau kita sudah sepakat Bapak Ibu, mari dimulai dari keluarga. Dipun lajengaken Mas Randy. Kenapa kok dimulai dari keluarga? Bapak Ibu, lingkungan pendidikan kita saat ini selain keluarga itu ada sekolah. Selain sekolah itu ada teman sepermainan. Konco-koncone dolan niku nggih saged pengaruh. Terus sekarang yang tidak kalah pentingnya dan ini dahsyat pengaruhnya adalah lingkungan media sosial. HP, handphone. Sakniki kabeh pun duwe, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Adik-adik dari MBS boleh HP, pakai HP atau tidak? Tidak boleh. Sekarang masanya adalah masih masa pendidikan. Jadikan pendidikan sebagai bagian daripada lingkungan untuk mendidik kita. Tapi yang akan kita bahas yang pertama Bapak Ibu keluarga. Nah, kalau sekolah pasti di sekolah itu anak-anak kita diajari yang baik-baik. Napa wonten Bapak Ibu guru jenengan tumon mireng Bapak Ibu guru kok ngajarke sing ngolo. Wonten apa mboten? Nah, karena tidak ada maka memang itu harus dihindari oleh Bapak Ibu guru itu. Bapak Ibu guru di sini tidak usah ikut-ikutan tren ya. Ngajar tapi sambil live TikTok. Sekarang tren seperti itu. Nah, pasti diajari yang baik kalau di sekolah. Cuma itu memang kuncinya ada di keluarga. Makanya Bapak Ibu dalam pendidikan Islam itu keluarga disebut sebagai lingkungan pendidikan yang pertama dan utama. Kenapa disebut yang pertama? Lari-lari niku Bapak Ibu saderengipun sekolah. Sekolah ki saiki niku umur pinten Pak? TK niku lho, PAUD niku umur pinten? Petang tahun nggih. Lah umur 0 tahun sampai umur keempat saderengipun lari-lari menika sekolah. Itu kan dididik oleh lingkungan keluarga terlebih dahulu. Bahkan sejak dalam kandungan itu sudah dididik oleh Bapak Ibu, sudah dididik oleh orang tuanya. Berarti orang tua itu juga sebagai guru. Bahkan kalau di dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam karya Syekh Abdurrahman Abdullah Nasih Ulwan, pendidikan anak dalam Islam di dalam kitab itu Bapak Ibu, bab yang pertama itu justru bab tentang pernikahan. Karena orang tua itu kunci dalam mendidik anak. Jadi keluarga ini penting. Nah, selanjutnya Mas Randy, kenapa kok keluarga itu penting? Sebab Gusti Allah sampun ngendikan Bapak Ibu, kasebat wonten ing Al-Qur'an, surate surat At-Tahrim ayat pinten? Ayat 6. Nah, ayat 6. Iki aku ngapunten badhe ngetes santri niki ken mocoke Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6. Saya tak goleki niki santri. Nah, dibantu mic-nya oleh Ustadz Randy. Nah, yang memilih Ustadz Randy saja. Dibacakan santri yang putra saja yang di dalam Al-Qur'an suratnya adalah surat At-Tahrim ayatnya ayat 6 sebagaimana yang ada di slide depan ini. Monggo Pak Randy. Nah, yang keras ta'awud dulu, a'udzubillah.
Nah, alhamdulillah. Nah, ya tepuk tangan Bapak Ibu untuk santri kita. Nggih. Niki alasane Bapak Ibu, kenapa pendidikan itu yang pertama dan utama itu adalah keluarga. Sebab Gusti Allah pun dawuhaken, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naro ila akhirih. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu terlebih dahulu, baru kemudian keluargamu, kata Allah, dari siksa api neraka. Jadi memang yang diminta untuk melindungi diri dari siksa api neraka itu Bapak Ibu, itu adalah keluarga. Keluarga tiang sepah, nggih bapak, nggih ibu, 75% ada pada ibu. Maka dari itu hadisnya menyatakan ibu itu adalah madrasah yang pertama bagi anak. Senes sekolahan, senes pondok, senes madrasah, pendidikan yang pertama bagi anak itu adalah keluarga Bapak Ibu. Tapi tiang-tiang niku wonten unen-unen. Nek ene putra putrine kok kados to gambar sing sepindah wau, sing awal wau, ya generasi yang nakal lah, perbuatannya menyimpang. Niku sing ditangletke sekolahe ten pundi? Sekolahe ning ndi kok nuwakal? Apalagi nakalnya masih pakai seragam. Jadi identitas sekolah masih melekat Bapak Ibu. Yang disalahkan sekolah, padahal pendidikan pertama itu keluarga. Ning sak kosok wangsule, mbok bilih putra putri niko berhasil, sing dipun tangletke putranya siapa? Anake sapa ya kok pinter, anake sapa ya kok berprestasi, kok menjuarai olimpiade, sanes sekolahane sing ditangletke. Nah niki bukti sanes kok sekolahan niko gagal mboten, bukti bahwa pendidikan yang utama dan pertama itu ada pada keluarga. Mila monggo Bapak Ibu kula lan panjenengan kedah ngatos-atos anggenipun nggula mentah marang putra lan putrinipun piyambak-piyambak. Sekarang kan memang terjadi perbedaan seperti itu tuh Bapak Ibu. Lebih-lebih sekarang itu orang tua itu sedikit-sedikit wadul. Lah anak sudah dititipkan di sekolah, sudah dipercayakan untuk dididik oleh bapak dan ibu guru, tapi ketika bapak ibu guru mendidik, ini dianggap sebagai kekerasan oleh orang tuanya. Mula wonten kok guru sampai dilaporke, sing laporne niku wali murite. Sekarang lagi viral satu guru madrasah didenda 25 juta karena dilaporkan oleh wali muridnya. Pirsa njenengan. Viral itu. Viral. Kan njur mesake ini. Sudah mendidik putra dan putrinya, dianggap ada kesalahan kemudian dilaporkan dan didenda 25 juta putusannya. Kasihan Bapak Ibu. Nah, benten kalih tiang sepah zaman siin, menawi tiang sepah zaman siin pripun? Menitipkan putra dan putrinya di pondok, di sekolah, niku nggih pun pasrah. Mau diapakan seperti apapun, nek pancilari menika nakal, nggih pasrah tiang sepah. Tidak perlu protes, tidak perlu protes atas nama HAM, hak asasi manusia. Lalu terus bagaimana kita ini menjadi guru? Nggih, panjenengan damel pamucalan kiambak. Nah, Bapak Ibu, inilah pentingnya kenapa keluarga itu sebagai pilar. Ayatnya pun jelas, cetha welo-welo, bahwa yang diminta untuk menghindarkan diri dari api neraka itu adalah keluarga terlebih dahulu. Di sini tidak menyebut madrasah, tidak menyebut pondok, tidak menyebut sekolah, tapi keluarga, dirimu dan keluargamu. Pun dipun lajengaken Mas Randy. Nah, lajeng karena kita sudah tahu Bapak Ibu sepakat dan paham bahwa yang diminta oleh Al-Quran untuk mendidik itu adalah keluarga. Sekarang apa yang perlu dilakukan oleh keluarga? Wonten kalih, mau kalih tok. Sepindah keteladanan ingkang angka kalih kurikulum. Nggo dipun bahas setunggal demi setunggal. Keteladanan, contoh dari orang tua.
Niki wonten contoh gamblange Mas Randy. Terus. Oke, next slide. Bapak Ibu, alasannya jelas. Imam Al-Ghazali itu menyatakan bahwa hal pertama yang perlu dilakukan dalam mendidik anak adalah memperbaiki diri sendiri. Berarti kita, panjenengan Bapak Ibu ngapunten niki, harus bisa menjadi teladan, patuladan, contoh. Jadi sebelum mendidik anak, itu yang perlu dididik terlebih dahulu adalah diri sendiri. Kegagalan pendidikan kita Bapak Ibu, ngapunten niki, karena orang tua tidak bisa menampilkan diri sebagai contoh. Lari niku mbok arepe dikongkon salat sampai monyor-monyor, ngapunten niki. Tapi nek tiyang sepahe mboten saged mengendalikan HP, handphone, miring HP-ne, delok TikTok, main game dan lain sebagainya, ya tidak pernah akan berhasil. Jadi orang tua keluarga ini penting. Sebelum mendidik anak adalah mendidik diri sendiri. Kenapa kok seperti itu? Karena mata anak itu menyaksikan, telinga anak mendengarkan. Bapak Ibu yang tinggal serumah dengan anak-anak kita, itu ya kita sebagai orang tuanya. Maka kalau kita gagal dalam memberikan teladan, gagal total Bapak Ibu. Anak-anak kita itu menyaksikan secara langsung dengan matanya, mendengarkan dengan telinganya. Maka Bapak Ibu harus hati-hati, anggenipun ngendikan. Harus hati-hati ketika ingin melakukan apapun, karena disaksikan itu oleh anak-anak kita. Kalau di sini saya tulis Bapak Ibu, jadi di antara yang harus dilakukan oleh orang tua adalah orang tua harus menghindari percekcokan di depan anak. Jenengan menawi perang keluarga nggih. Perang keluarga ngertos maksudnya. Percekcokan antara bapak kali ibu niku ampun di hadapan lari-lari Bapak Ibu. Sebab kadang-kadang kita itu tidak terkontrol. Ketika kita sedang marah, lisan tidak terkontrol, padahal saat itu disaksikan dan didengarkan oleh anak-anak kita. Harus menjadi teladan Bapak Ibu. Kan biasa toh dalam keluarga itu terjadi selisih paham, selisih pendapat. Nah, walaupun itu biasa tapi kita harus ngerti Bapak Ibu. Jangan sampai disaksikan oleh anak-anak kita. Ini ada pengaruhnya di dalam perkembangan pendidikan anak-anak kita Bapak Ibu. Kalau anak-anak kita itu terlalu sering menyaksikan kedua orang tuanya tengkar, maka rumah itu menjadi tempat yang tidak nyaman untuk belajar akhirnya. Jadikan tempat rumah kita itu sebagai madrasah-madrasah bagi anak-anak kita Bapak Ibu. Rumah-rumah kita itu jadikan sebagai sekolah-sekolah yang nyaman bagi anak-anak kita, sehingga anak-anak kita bisa belajar dengan nyaman. Nah, jadi kita harus menunjukkan situasi dan suasana keluarga yang harmonis Bapak Ibu. Harmonis. Nah, Bapak dan Ibu di sini kan harmonis semua toh? Di antara ciri dan keluarga, di antara ciri dan tanda keluarga yang harmonis itu selalu memanggil panggilan yang menunjukkan kasih sayang. Menawi panjenengan pirsa Rasulullah memanggil Aisyah niku wonten panggilan tersayangnya. Napa Bapak Ibu? Ya. Ya napa? Ya Humairah nggih Ustaz. Ya Humairah. Nah, panggilan tersayang niku masing-masing daerah nggih saged benten-benten. Lek ten mriki napa panggilan tersayangi? Menawi ya Humairah kira-kira niku ketok lucu apa ora kira-kira manan? Kira-kira pantes apa ora? Bapak-bapak niku lho manggil ibu-ibu niku ya Humairah. Nate Bu jenengan dipanggil ya Humairah, wahai istriku yang kemerah-merahan. Nate? Mboten. Terus apa? Mbokmu. Mbokmu Pak. Jenengan niku. Ya apapun lah itu, pokoknya panggilan yang menunjukkan aura kasih sayang. Sehingga anak-anak kita itu menjadi nyaman melihat orang tuanya itu harmonis, melihat orang tuanya itu damai, tentram, ampun cekcok tok Pak. Menjadi tidak nyaman anak-anak kita nanti itu berangkat. Ya, menjadi tidak nyaman. Terus
Terus yang berikutnya, kalau seandainya Bapak Ibu sedang lapang dalam urusan keuangan, walaupun kita itu ada Bapak Ibu, karena ada kalanya manusia niku nggih paceklik toh, paceklik. Ning rikala wonten, ketika kita itu punya uang, anak-anak kita juga jangan selalu dididik dengan uang Bapak Ibu. Artinya jangan selalu dididik dengan kemanjaan. Sebab anak yang dididik dari keluarga manja, opo-opo dituruti, wis pokoke njaluk klambi saiki kudu keturutan saiki. Njaluk sepeda motor dituruti, njaluk HP dituruti, njaluk mercon ditukokne. Malah kleru ngebong omahe. Ampun dituruti sedanten. Kita harus lihat dulu Bapak Ibu yang menjadi prioritas ini yang mana. Walaupun kita punya uang. Jenengan pun ngertos lah, saged lah, alasannya kan biasanya ra duwe duit. Tapi ampun alasan ra duwe duit nggih Pak Bu. Mungkin ra duwe duit tenan bingung jenengan. Sik nak, Nduk. Saiki awakmu lagi sekolah. Kebutuhane lagi akeh. Iki sing tuku seragam. Sakniki niki lho, bulan-bulan ngeten iki. Nggih toh? Mari daftar ulang, sik butuh seragam niku nggih kedah komplit, seragam niku ya termasuk sepatu, gengko ya lek ana tas napa rencange ngagem tas anyar nggih kudu tuku tas dan lain sebagainya. Sik prioritasi saiki sekolah sik. Niki sing penting. Mengke ditukokne iki. Tapi ampun alasan orang duwe duit tenan. Lho bahaya orang duwe duit tenan. Sebab unen-unen hadis ini kan pun jelas Allah itu bersama dengan prasangka hambanya. Nah, kalau kita menyangka orang duwe duit tenan terus pripun. Nah, ampun ngoten. Jadi sekaligus itu kita didik. Kenapa Bapak Ibu kita harus beralasan bahwa sekolah dulu kita utamakan? Ini sekaligus mendidik anak kita supaya dia itu ngerti ndi sing kudu didhisikake. Ora kabeh kebutuhan ki kudu bareng. Njaluk kok sadek saknyet. Yang mereka ngertos nggih sadek saknyet niku. Sadek saknyet ki yo napa nek cara bahasa Indonesia nih Pak Imron yo. Sadek saknyet, saiki yo saiki ra enek engko. Wis pokoke saiki, kudu saiki. Iso gak iso kudu saiki. Nah, jangan dididik dengan kemanjaan Bapak Ibu. Nah, kita didik anak kita itu sesuai dengan skala prioritas untuk mewujudkan kebutuhan-kebutuhan hidup itu. Lajeng Mas Rendi. Tadi yang pertama yang harus dilakukan oleh orang tua kan, yang harus dilakukan oleh keluarga adalah keteladanan. Keteladanan. Yang kedua kurikulum, Bapak Ibu. Kok kurikulum toh, koyok sekolahan, koyok madrasah, koyok pondok. Nggih, keluarga nggih kedah nggadah kurikulum. Sebab keluarga niku nggih madrasah bagi anak-anak kita. Kurikulumnya wonten kalih sing utama. Sepindah akidah ingkang angka kalih akhlak. Akidah rumiyin. Niki jumbuh kalih surat sing kala wau dipun waos oleh santriwati kita ketika pembukaan tadi. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Al-Qur'an surat Luqman ayat 13. Bapak Ibu, niki ulang-ulangane Luqman. Jadi Luqman itu suatu ketika mengajari anaknya, diperintahkan oleh Luqman sebagai orang tua kepada anaknya itu, wahai anakku, jangan menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah kedoliman yang besar. Niki intine akidah Bapak Ibu. Niki intine tauhid. Ngapunten kula tak ngombe riyen. Wih, jahe ya Pak Agus mau. Alhamdulillah. Niki intine tauhid, niki intine akidah. Lah kenapa keluarga itu kok penting untuk menerapkan kurikulum akidah? Jadi akidah akhlak itu tidak hanya pelajaran di sekolah tok. Di keluarga juga penting. Akidah ini penting untuk diterapkan supaya anak kita itu Bapak Ibu memiliki pegangan pertautan kepada Allah bukan kepada sama manusia. Kadang-kadang kita itu keliru sendiri ya, kita sendiri yang keliru. Wes
anakku gak tak pondokne ritek lah, pondokne engko malah dadi apa, terus mben yo kerja apa. Nah, kalau dalam konsep akidah Bapak Ibu, urusan kehidupan anak kita nanti niku pun Gusti Allah sing ngatur. Pun toh jenengan dididik sebaik-baiknya mungkin lah diatur kiambak kali Gusti Allah. Perkara mau jadi apa dan jadi apa itu urusan nanti. Sekarang pokoknya anak-anak kita itu kita didik akidah sebaik-baiknya. Supaya yakin mereka itu bahwa rizki untuk mencukupi kebutuhan hidup itu tidak semata-mata dari pekerjaan tapi dari Allah. Nah, apapun pekerjaannya. Ya, dilanjutkan Mas Randy. Nah, ini penjelasan penting hubungannya antara akidah dengan keyakinan rizki Bapak Ibu yang harus kita tanamkan dalam keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Tolak, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Jadi solusi itu sudah dari Allah Bapak Ibu. Asalkan anak kita memiliki pegangan dan pertautan yang kuat dengan Allah. Ibadahnya bener, waktu ngaji, sholat, puasa, waktu belajar, kerja, pun standar ngoten mawon. Masalah kita itu ada problem, masalah kita itu ada masalah, jalan keluar pasti diberikan oleh Allah. Bahkan dipertegas oleh Allah pada Al-Quran surat At-Tolak ayat yang ketiga selanjutnya, jalan keluarnya itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Pun toh kula yakin panjenengan pun nglampahi niki. Gak disongko, gak dinyono, tidak disangka dan tidak dinyana. Tiang-tiang sepah riyin Bapak Ibu niku nggih asline rak dongko iso apa ora ya nyekolahke anak. Tapi ternyata bisa atau tidak itu Bapak Ibu? Ternyata kok ya bisa. Ternyata kok ya cukup. Sekalipun cara mencukupinya dari manapun lah, monggo kersa panjenengan, apa utang, apa nabung, napa nderek arisan. Wonten mriki arisan nggih. Arisan-arisan keluarga untuk biaya sekolah anak-anak kita. Tidak disangka-sangka jalannya itu. Nah, oleh karena itu Allah selalu mencukupi keperluan hambanya Bapak Ibu. Ini yang pertama. Jadi supaya anak kita itu punya keyakinan kuat akan masa depannya, perlu ditanamkan akidah, tauhid di lingkungan keluarga. Nah, kembali ke keteladanan tapi Bapak Ibu juga harus memberikan contoh akidah yang kuat, tauhid yang kuat, baru kemudian ke anak-anak kita. Ini kurikulum yang pertama akidah. Kurikulum yang kedua adalah akhlak. Lajeng Mas Randy. Nah, akhlak ini Bapak Ibu berasal dari kata al-khuluq yang artinya perangai, perbuatan, tingkah laku manusia. Nek Rasulullah akhlaknya pun jelas Al-Quran. Sebab Siti Aisyah menawi dipun tangleti kalih sahabat, Aisyah ngendikan khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Nah, kula panjenengan minangka tiyang Islam, monggo Al-Quran itu kita biasakan dan kita terapkan dari keluarga kita Bapak Ibu. Dari yang ringan-ringan saja, akhlak bangun tidur. Sajane akhlak bangun tidur itu bagaimana? Bapak-bapak harus memberikan, Bapak Ibu ini harus memberikan contoh keteladanan tadi itu, termasuk dalam hal akhlak. Nah ibu-ibu guru TK ngapunten niki nyanyi, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Ngapunten Bapak Ibu, dengan tidak bermaksud apa ya? Dengan tidak bermaksud mendiskreditkan atau tidak setuju dengan pencipta lagu Bangun Tidurku Terus Mandi, Pak Kasur, pencipta lagu Bangun Tidurku Terus Mandi. Kula mboten ngertos di sini apakah sudah masih diajarkan atau tidak itu. Lah kalau anak-anak kita Bapak Ibu kita ajarkan bangun tidurku terus mandi, terus doa bangun tidur kapan akan kita ajarkan? Bangun tidur langsung mandi. Lah harusnya bangun tidur itu kan duduk dulu sebentar.
untuk mengkonsentrasikan ben gak langsung gerak mungkin nubiah wonten TV ditabrak, wonten kipas ditabrak, kula nate malah nabrak niku obat nyamuk. Nah, bangun tidur duduk dulu sebentar supaya konsentrasi. Terus kemudian doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kapan kita akan mengajarkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur kalau bangun tidurku terus mandi? Jadi ini akhlak-akhlak yang ringan Bapak Ibu yang perlu kita kenalkan kepada anak-anak di keluarga kita. Jadi bangun tidur duduk dulu berdoa, atau bangun tidur berdoa kemudian duduk. Nah, lajeng urusan hajat di toilet. Nah, yang berikutnya akhlak memakai dan melepas pakaian. Ini juga harus dicontohkan loh oleh orang tuanya. Memakai pakaian dimulai dari tangan kanan terlebih dahulu. Pakai celana dimulai dari yang kanan. Mungkin melepas tangan kiri. Seperti itu harus dibiasakan Bapak Ibu. Termasuk kerapian itu harus dibiasakan. Ampun kempros, karena itu nanti akan ditiru oleh anak-anak kita. Ibu-ibu menawi ngendikan, nak nduk lek nggawe klambi ki ya siji-siji to lengene. Kanan dulu baru kemudian yang kiri. Kalau menggunakan rok, menggunakan celana, ya harus satu persatu. Melepasnya juga gitu. Kadang-kadang ibu-ibu malah bareng. Ngelepas rok niku lho bareng. Jadi sikil kanan karo sikil kiri niku bareng, mas pokoknya bareng. Mengke protes. Loh, kok bisa begitu? Ibu niku lho bareng. Pak Imran kok ketawa? Apa ibunya di rumah juga seperti itu? Oh enggak. Oh serut kan. Bu Indah wonten. Ampun serut. Jadi satu persatu. Anak-anak kita menyaksikan dengan mata, mendengarkan dengan telinga tadi itu Bapak Ibu. Nah, keluar dan masuk toilet. Nah ini juga harus diajarkan Bapak Ibu. Ampun nubiah-nubiah nggih. Karena keburu-buru masuk toilet wis lawange disurung ngoten mawon. Mbah sikil tengen sik napa kiwa sik. Gak jelas. Ini harus dibiasakan Bapak Ibu. Harus sengaja kita sampaikan kepada anak kita. Dek, Kak, Mbak, Mas, buka dulu pelan-pelan. Kemudian masuknya menggunakan kaki kiri terlebih dahulu. Nanti keluarnya menggunakan kaki kanan terlebih dahulu. Nah, termasuk bersepatu kan seperti itu. Anak-anak kita itu kalau capek pulang sekolah Bapak Ibu, buka sepatu ngoten nggih mboten kalih tangane niku langsung duncalke mawon. Duncalke niku ditendang maksudnya. Ditendang kalih sukune niku lho. Nah, terus sepatune nggih mumbul. Akhirnya karena mumbul ya wis tempatnya berserakan. Itu ketika seperti itu harus kita ajarkan pelan-pelan Bapak Ibu. Dibuka yang kiri dulu sepatu, kaos kaki, kemudian yang kanan diposisikan di rak sepatu. Mungkin mboten ngoten. Lho niki morat-marit. Deleh tas nih ngoten langsung diuncal ke mawon. Nah, habis mandi apalagi biasanya anduk nggih kadang-kadang lali ning kamar. Nah, loh kok anduknya tidak ditempatkan di tempatnya anduk? Loh karena bapak juga seperti itu biasanya kalau mandi. Loh ternyata bapaknya nggih podo. Bapak kalau habis mandi anduknya langsung diletakkan di tempat anduk ya, tempat semula napa ten kasur. Niku tirose ibu-ibu ten kasur. Nah itu akan disaksikan oleh anak-anak kita Bapak Ibu. Ya. Apa nih? Oh akhlak makan dan minum. Ya akhlak makan dan minum. Minumnya menggunakan tangan kanan. Makan dan minumnya duduk. Nah kok ternyata menyaksikan Bapak Ibu makan minum kok jumeneng. Berdiri dan jalan lagi. Wis mlaku mangane kalih kecap ngomel pisan. Ampun ngoten Bapak Ibu, ampun ngoten. Terus kemudian ada lagi nih akhlak bersin wahing niku lho. Niku nggih wonten akhlake. Ibu-ibu menawi bersin ampun dilagokke nggih. Dilagokke. Wahing niku dilagokke. Jadi wonten lagune. Itu ditiru oleh anak-anak kita Bapak Ibu. Kita ajarkan
doanya sekaligus doa habis bersin. Alhamdulillah. Akhlak-akhlak yang ringan seperti itu Bapak Ibu yang harus kita biasakan di keluarga kita. Ini ada lagi akhlak berhubungan dengan orang lain. Nah ini nggih penting. Anak-anak kita itu Bapak Ibu supaya mengenal orang lain. Karena sekarang itu anak-anak kita Bapak Ibu kalau tidak diajarkan untuk mengenal orang lain, yang dikenal itu hanya HP terus. Ngapunten. Isu HP-an. Awan nggih pancet ngoten niku sik HP. Mengke sonten sik HP. Isu HP awan niku baterai HP-nya pun tek. Dicas niku lho tasik HP-an. Nggih napa mboten? Kalau seperti itu terus anak-anak kita menjadi orang yang tidak mengenal orang lain Bapak Ibu. Saya pernah dicurhati oleh teman saya ini punya anak merantau jauh. Idul Fitri mudik datang semuanya. Datang kumpul karena memang harapan orang tuanya ketika Idul Fitri itu anak-anaknya kumpul. Tetapi setelah kumpul tidak saling berbicara antara satu anak dengan anak yang lain karena masing-masing berbicara dengan HP-nya. Nak marah njur ngenes toh. Wes anak adoh giliran pun wangsung kempal tapi kumpulnya tidak saling sapa tetapi konsentrasi pada HP-nya masing-masing. Anak-anak kita harus kita ajari bersosial Bapak Ibu. Dengan cara apa? Misalnya kita ajari untuk mengantarkan makanan ke tetangga kanan kiri itu loh, itu penting niku. Ampun diterkeki ya Mbak. Diminta anak kita untuk mengantarkan, Nduk terno ya iki ke tetangga itu loh. Kita ajari ucapan tolong, maaf dan terima kasih. Loh niki unggah-ungguh sosial. Karena kalau tidak kita ajarkan anak-anak kita itu HP ini nanti Bapak Ibu terus begitu akhirnya anti sosial, anti orang lain. Panjenengan mbok menawi atrater, ten mriki sik wonten to budaya atrater, enggak ada nopo to dianterke. Nah, ampun dianterke ki Mbak. Kita suruh anak-anak kita Bapak Ibu, sekaligus kita ajari ucapan tolong, maaf dan terima kasih. Kita ajarkan anak-anak kita itu sekaligus suka memberi sehingga menjadi orang yang sing gampang aweh, nyah-nyoh, sak-sok. Itu harus kita ajarkan. Jangan diantarkan sendiri. Pun, saat niki slide sing terakhir, Mas Randy. Nah, niki nggih penting untuk kita biasakan Bapak Ibu. Niki sanes kok menterine Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah lho nggih. Gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama bangun pagi. Nah, ini harus dibiasakan. Luar biasa Pak Menteri ini. Sebab Bapak Ibu kalau kita tidak membiasakan anak kita untuk bangun pagi, jur terus lek tangi kiawan terus. Ini kan kita yang susah. Al-Qur'an menyatakan ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah. Nah, jadi bangun pagi dalam gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu sebetulnya perintah Al-Qur'an. Anak-anak kita kalau sudah terbiasa bangun pagi maka subuhnya kan tidak terlambat. Kalau subuhnya tidak terlambat Bapak Ibu berarti nanti berangkat sekolah tidak terlambat. Neng niki nggih wonten sarate patuladan saking tiang sepaipun. Lah ngkon anake tangi isuk panjenengan jam 6 jam 7 lagi tangi. Maten-maten tangi-tangi langsung rokokan, ngopi. Yang kedua beribadah. Nah niki kan gandengan nih. Bangun pagi kemudian beribadah. Kan Islami ini Bapak Ibu. Yang ketiga berolahraga. Nah ini ngapunten kula mboten saged nek rutin kan olahraga niki. Nih. Bentuknya pun kados ngoten niki. Yang keempat gemar belajar. Nah, supaya anak kita bisa bangun pagi, beribadah dengan baik, kemudian rajin berolahraga dan gemar belajar, maka anak-anak kita itu juga jangan kita ajari tidur malam-malam. Makanya iki maring ini kan pengawasannya pun cekap jam 09.00 toh, ampun dalu-dalu nggih. Nggih Pak Bu. Nggih.
Banter. Bener, Pak. Gemar belajar, ini sudah belajar anak-anak kita ini. Kita ada ajak pengajian, sekaligus santri kita ini belajar. Yang kelima, makan sehat bergizi. Yang keenam, bermasyarakat. Nah, bermasyarakat tadi ternyata juga proyek 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, Bapak Ibu. Sebab ini mungkin pemerintah sekarang sudah melihat ya, manusia ini semakin lama kok malah semakin individu. Lu ngeluh, Pak. Sekarang eranya era media sosial, zamannya zaman medsos, tapi malah menjadikan orang itu bukan semakin sosial, tapi malah semakin individu. Dengan HP yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh, sehingga lupa bermasyarakat. Maka penting ini mengajarkan anak-anak kita untuk bermasyarakat itu. Lah bagaimana mau yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh? Tadi itu kan sudah saya contohkan, yang kumpul secara fisik kumpul, tapi yang diajak bicara itu yang jauh sana. Yang kumpul seperti ini malah tidak diajak bicara, seolah menjadi orang yang jauh. Karena handphone, Bapak Ibu. Yang ketujuh, istirahat yang cukup. Nah, niki kembali ke yang tadi, untuk bisa istirahat yang cukup berarti anak-anak kita itu jangan kita biasakan untuk tidur terlalu larut malam. Wes yang bergadang, yang tidur malam kersane tiang sepae mawon. Loh, lah tapi kan tetap Ustadz, berarti tiang sepa tidak bisa menjadi patuladan. Loh iya, memang. Oleh karena itu harus kita biasakan. Tapi ini utamanya ibu-ibu yang bergadang malam, bapak-bapak enggak apa-apa. Kula kancani, Pak. Nah, Bapak Ibu, inilah pentingnya bagaimana kita itu harus menerapkan dan mempraktekkan pendidikan Islam itu dari lingkungan keluarga kita. Saya simpulkan sekarang. Pertama, karena perintahnya jelas. Dalam Al-Quran surat At-Tahrim. Ayat berapa wahai santri putra? Ayat 6. At-Tahrim ayat 6. Yang kedua, dimulai dari keluarga. Apa yang harus diperbaiki oleh keluarga? Yang pertama, keteladanan, Bapak Ibu. Yang kedua, kurikulum. Kurikulumnya adalah akidah dan akhlak. Kita berikan contoh akhlak yang baik untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Sehingga kalau itu sudah kita mulai dari keluarga, insya Allah pendidikan Islam, insya Allah keluarga sebagai pilar pertama pendidikan itu akan bisa kita sukseskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kirang langkungipun Bapak Ibu, ambok bilih anggen kula matur menika kirang prasaja, kirang nuju prana ing manah, mbok bilih anggen kula rawuh niku kirang merahanani ing manah panjenengan. Kula nyuwun pangapunten gunging samudra sih pangaksami. Awit kula menika namung titah sawantah ingkang tebih saking kasampurnan. Nasrun minallah wa fatkun qarib wa basiril mu'minin wa basiril muhammadiyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas pemaparan dan juga kajian tambahan wawasan ilmu pada malam hari ini disampaikan oleh Ustadz Dr. Dian Wahana Putra MPDI. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita ambil manfaat dan juga pelajarannya dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dan jamaah yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu lain-lain. Mungkin ada informasi dari majelis sampai kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Mas Dr. Dian Wahana
Alhamdulillah saya panggil Mas karena memang beliau masih sangat muda sekali Pak, energik luar biasa. Dan informasi kali ini kami sampaikan yang pertama bahwasanya kami dari Majelis Tabligh pimpinan cabang Muhammadiyah Watukebo menyampaikan perubahan jadwal kalamu yang tadinya kita laksanakan di pekan kedua, mohon maaf, yang tadinya di pekan kedua ini kita geser ke pekan ketiga seperti yang kita laksanakan malam ini. Oke, jadi pergeseran waktu kalamu dari pekan kedua menjadi ke pekan ketiga. Ini kami lakukan karena sebagian dari anggota majelis kami itu juga ada kegiatan kesibukan di pekan kedua. Dan selanjutnya untuk kegiatan kalamu bulan depan insya Allah bergilir di Ranting Karang Tengah. Siap nggih? Alhamdulillah. Jadi Ranting Karang Tengah terserah mau ditempatkan di masjid ataukah di As-Sofyan. Niki kami serahkan kepada pimpinan Ranting, Muhammadiyah dan Aisyah Karangtengah. Dan selanjutnya hasil infak kita pada malam hari ini yang terhitung 303.500. Jadi hasil quickcon hitung cepat infak malam ini 303.500. Ngaten nggih? 303.000. Belum yang di kotak depan itu karena kuncinya masih tertinggal. Jadi hasil quickconnya sementara kotak kecil yang keliling. Insya Allah kalau ditambahkan dengan yang kotak di depan itu kira-kira hampir 1 jutaan lah. Amin. Baik, demikian informasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas lain-lain yang disampaikan oleh Majelis Tabligh. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kajian kita pada malam hari ini kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya selaku pengatur acara. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, subhanallah wa bihamdihi wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.